Dewan Juri membatasi pers dari semua spekulasi dan pemberitaan mengenai kesehatan mental dari penjahat dan tersangka penjahat adalah hal yang benar, Dewan Juri terhormat. Karena mengapa? Karena di sini urgensi saat ini menyatakan bahwa banyaknya opini publik yang dapat mempengaruhi proses jalannya hukum, Dewan Juri. Ada dua alasan. A. Persangka terhadap tersangka. B. Stigmatisasi terhadap kesehatan mental, Dewan Juri. Karena maksud kami membatasi pers di sini adalah untuk mengacu pada penerapan regulasi yang menghalangi media untuk berspekulasi tentang aspek tertentu dari kesehatan mental individu yang dituduh telah melakukan kejahatan, Dewan Juri. Spekulasi dan pemberitaan yang dimaksud kami juga di sini adalah tentang berita yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mental yang belum terverifikasi, Dewan Juri. Sehingga status quo, saya rasa yang pertama, media cenderung berspekulasi tentang kesehatan mental. Yang kedua, kebebasan pers dihadapkan kepada suatu etika pemberitaan stigma tertentu, dan yang ketiga adalah adanya stigma terhadap kesehatan mental, Dewan Juri. Nah, bagaimana sisi kami dapat lihat? Yang pertama adalah kenapa perlu adanya pembatasan pers dari spekulasi mengenai kesehatan mental. Yang kedua, bagaimana proposal ini akan membantu mengatasi spekulasi ini. Yang ketiga, bagaimana masih ada dampak buruk di sisi kami setidaknya masih bisa dimitigasi, Dewan Juri. Sebelum masuk ke substantif kasus, bagaimana mekanisasi dari kami? Yang pertama adalah regulasi dan pengawasan yang ketat, Dewan Juri. Dengan penerapan undang-undang secara khusus terkait penyebaran berita oleh suatu media untuk berspekulasi mengenai kondisi kesehatan mental, maka adanya penerapan undang-undang khusus tersebut, Dewan Juri. Maka demikian akan menciptakan keefektivitas di sisi kami, Dewan Juri. Dengan tak hanya itu, ketika undang-undang khusus itu terbentuk, maka akan ada badan pengawasan. Yang kedua adalah pembatasan etika pemberitaan melalui pedoman kode etik jurnalistik, Dewan Juri. Maksudnya adalah dengan memasukkan ketentuan-ketentuan khusus mengenai pemberitaan kondisi kesehatan mental suatu individu, Dewan Juri. Tak hanya itu, ada dua argumentasi yang akan saya bawa. Yang pertama, mari kita bahas tentang perlindungan hak asasi manusia dan privasi. Hak atas privasi merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia, Dewan Juri. Media yang berspekulasi tentang kondisi mental seorang tersangka atau penjahat dapat memperkuat stereotip bahwa orang dengan gangguan mental dapat melakukan kejahatan, Dewan Juri. Hal inilah yang dapat memperburuk stigma yang ada di masyarakat, Dewan Juri. Ada tiga alasan. Yang pertama, tujuan media memberitakan tentang spekulasi kesehatan mental adalah bagaimana media dapat menyiarkan berita terkait kebebasan untuk menyiarkan berita, Dewan Juri. Media akan memberitakan berita baik dalam bentuk spekulasi dan kebebasan, perlu adanya kode etik jurnalistik, Dewan Juri, sejak awal. Karena mengapa? Karena inilah secara inheren media bertanggung jawab terhadap berita yang mereka beritakan. Tak akan pernah ada ekspektasi bahwa semua berita yang diberitakan media adalah sejalan dengan kode etik. Hal itu artinya harus ada pembatasan pers dari semua spekulasi sekalipun memang ada kebebasan pers, Dewan Juri. Yang kedua, saya rasa semua esensi ini akan hancur di tim oposisi ketika mereka membiarkan pers untuk membentuk spekulasi mengenai kesehatan mental dari penjahat dan tersangka penjahat karena tidak adanya undang-undang khusus dan kode etik. Karena ketika mereka menganggap hal itu wajar, maka media berhak untuk berspekulasi, Dewan Juri. Yang ketiga, saya rasa ini penting untuk dibahas karena tujuan pers ini adalah untuk menginformasikan hal-hal terkini akan ikut hancur karena ketika mereka mengintegrasikan hal-hal ini, maka ada dua hal, Dewan Juri. A. Kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terkait berita yang mereka bawa karena hal itu hanya sebatas spekulasi saja, Dewan Juri. Masyarakat juga dapat mempercayai hal itu ketika redaksi tersebut terkenal dan dikenal, Dewan Juri. B. Media akan terancam reputasinya mengenai spekulasi dan pemberitaan yang mereka bawa tentang kesehatan mental. Hal inilah yang dapat menciptakan stereotip buruk, masa depan mereka tidak terjamin ketika mereka berspekulasi tersebut, Dewan Juri. Hal ini sejalan dengan mekanisme yang kami bawa, Dewan Juri. Argumen yang kedua adalah bagaimana pengawasan dan pembentukan undang-undang dan regulasi. Maksud kami di sini adalah dengan menegakkan undang-undang khusus terkait dengan pemberitaan yang mereka bawa tentang kesehatan mental, Dewan Juri. Dengan adanya penegakan kepatuhan terhadap undang-undang tersebut, maka akan dibentuklah badan pengawasan dengan tujuan untuk menegakkan yang telah undang-undang tersebut dibuat, Dewan Juri. Hal ini akan efektif ketika mereka mengintegrasikannya dengan cara-cara yang telah ditetapkan sehingga mereka mengerti dan teredukasi mengenai hal-hal ini, Dewan Juri. Tak hanya itu, akan ada dua dampak. Yang pertama, meminimalisir stereotip buruk mengenai adanya penyiar berita mengenai opini mereka yang berspekulasi
terkait sebelum dan sesudah adanya undang-undang juri. Yang kedua, pemberitaan tentang kesehatan mental akan lebih terjamin juri karena adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang penyebaran berita oleh satu media untuk berspekulasi mengenai kondisi kesehatan mental Dewan Juri. Tak hanya itu, dengan menerapkan kode etik dari jurnalistik, maka ketika kode etik jurnalistik ini memasukkan ketentuan-ketentuan khusus mengenai pemberitaan kondisi kesehatan dan mental satu individu, maka ini akan efektif ketika hal itu jalan atau konkret dengan undang-undang yang telah ditetapkan Dewan Juri. Prospek jangka panjangnya adalah yang pertama, mereka telah mengetahui dan memahami serta menjadi peraturan telah ditetapkan Dewan Juri. Tak hanya itu, yang kedua, menjaga privasi individu dan lebih menghormati integritas proses hukum Dewan Juri. Yang ketiga adalah mengurangi stigma sosial terhadap kesehatan mental yang pada akhirnya akan mendorong lebih banyak orang untuk mencari bantuan tepat takut dengan diskriminasi Dewan Juri. Mereka mungkin mengatakan bahwa pers itu adalah kebebasan, harus adanya kebebasan pers Dewan Juri, atau bertentangan dengan kebebasan pers. Tapi Dewan Juri perlu sadari bahwa mereka punya hak dan batasan Dewan Juri. Ketika hal itu tidak sesuai dengan batasan atau hal itu bertabrakan dengan individu-individu lainnya, maka hak itu juga dapat menghancurkan pengadilan yang adil dan hak privasi Dewan Juri. Pembatasan ini untuk memastikan tidak terjadinya bias dalam sistem hukum Dewan Juri. Mereka juga mungkin mengatakan bahwa publik itu mempunyai hak untuk mengetahui Dewan Juri. Perlu kita sadari kembali Dewan Juri bahwa hak untuk mengetahui dari publik itu adalah memang hal yang wajar, tapi ini harus diseimbangkan Dewan Juri dengan hak individu untuk dapat peradilan menyebarkan spekulasi yang tidak didukung dengan membuat prospek stigma negatif terhadap individu dengan masalah kesehatan mental Dewan Juri. Kesimpulannya adalah dengan menerapkan undang-undang khusus ini dan adanya badan pengawasan serta menerapkan kode etik jurnalistik sesuai dengan undang-undang yang ada, maka ini akan menciptakan keefektivitas dan pembatasan ini adalah berdasarkan keyakinan mengenai kesehatan mental dari penjahat dan tersangka penjahat. Maka dari itu, saya dengan bangga menjadi tim